Shalom, selamat berjumpa lagi malam hari ini dengan pengajaran seri ke-11. Pada sesi kali ini, saya hanya memberikan sedikit tambahan untuk memperlengkapi pengetahuan dan wacana bagi para pemirsa yang mungkin masih tahap awal untuk mengenal kajian tentang Yudaisme atau kajian tentang kaum Samaritan, kaum Samaria. Di dalam pengantar ini, saya ingin menekankan bahwa kita harus belajar dengan teliti. Yudaisme terbagi jadi dua era. Yudaisme kuno sebelum zaman para rabbinik itu banyak memiliki kemiripan dengan ajaran-ajaran Kristen. Doktrin mereka tentang anak Allah, tentang Mesias yang ilahi, yang kita dapati di tulisan-tulisan Qumran, sama dengan doktrin-doktrin Kristen. Tetapi kalau sudah ngomong Yudaisme era rabbinik, ini era pasca konflik munculnya kekristenan. Maka produk-produk Yudaisme pasca rabbinik banyak diproduksi untuk kepentingan anti terhadap kemunculan kekristenan dari tengah-tengah Yahudi. Jadi kalau kita lihat Yudaisme rabbinik banyak berbeda karena memang dia produk yang keluar untuk mengantisipasi dan mereaksi anti terhadap kekristenan. Tapi kalau Yudaisme sebelum zaman Rabi yang tidak punya sejarah tentang konflik dengan kelompok Kristen, banyak sekali kemiripan tulisan-tulisan rabi-rabi kuno dengan ajaran Kristen. Nah, ini kalau kita ngomong Yudaisme. Lebih spesifik lagi malam hari ini, yang sudah diulas mulai minggu lalu, kita membahas literatur-literatur bukan Yudaisme, tapi literatur-literatur dari kaum Samaria, kelompok Samaritan, di mana ini dimanfaatkan oleh polemikus Muslim, wabil khusus oleh Muhammad Ali, untuk membenarkan klaim-klaimnya. Kitab ini kitab The Asatir, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini bukunya sekte kelompok Samaria mengenai legenda-legenda, kisah-kisah tentang rahasianya Musa. The Samaritan Books, kitab orang-orang Samaria mengenai rahasia-rahasia kehidupan Musa yang tidak ada di dalam Taurat. Nah, faktanya yang kita bisa lihat, saya mau berikan sedikit tambahan, saya agak cepat ya. Ini adalah literatur buatan orang Samaria, 10 suku Israel yang di bagian utara. Kitab Asatir sendiri tidak jelas artinya. Bahkan di dalam buku yang saya miliki itu tadi, orang Samaria tidak tahu apa arti kata Asatir. Karena kalau kita lihat dari bahasa Arab, artinya jelas. Asatir itu cerita-cerita. Tetapi kalau dilihat dari bahasa Ibrani, dikaitkan dengan kata astir, ini menjadi aneh. Karena astir itu bentuk future tense yang akan disembunyikan. Akan disembunyikan. Will hide. Siapa yang akan menyembunyikan? Yang disembunyikan itu apa? Siapa? Jadi saat ini belum tersembunyi, tapi di kemudian hari itu akan direncanakan untuk disembunyikan. Jadi kalau kita melihat dari kata bahasa Ibrani astir, ini menjadi janggal. Akan pertanyaan, ada pertanyaan yang muncul. Siapa yang akan menyembunyikan? Dan apa yang akan disembunyikan untuk di kemudian hari? Ini menjadi membingungkan. Karena di dalam buku yang saya miliki ini, penulisnya mengatakan, tidak ada orang Samaria yang tahu makna kata asatir. Yang jelas, kitab ini adalah kitab mengenai sejarah-sejarah rahasia Musa, di mana isi kitab ini mulai dari kejadian alam semesta, sampai lahirnya Abraham, sampai datangnya Musa, masa hidupnya Musa, sampai Musa meninggal dan terangkat ke surga. Ini, the Samaritan themselves no longer understand the title. Kaum Samaria, 10 suku Israel yang bagian utara, mereka semuanya sampai hari ini nggak ada yang tahu arti makna dari kitab Asatir itu. They were unable to enlighten me. Mereka tidak dapat memberikan pencerahan kepada saya, termasuk mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Orang Samaria nggak ngerti. Ada dugaan, jangan-jangan kata Asatir ini dari bahasa Arab, karena Asatir dalam bahasa Arab jelas. Artinya cerita-cerita. Tapi orang-orang Samaria menolak keras bahwa Asatir bukan dari bahasa Arab. Meskipun para ahli menduga ini bahasa Arab. Judul buku kaum Samaria Asatir ini diduga keras judulnya berbahasa Arab. Nah, kalau kita menggunakan kata astir, itu muncul di dalam Ulangan 31 ayat 18. Kata astir dalam bahasa Ibrani artinya bentuk future tense. Dia akan menyembunyikan.
Kalau dikaitkan dengan kata Ibrani astir, menjadi aneh, janggal. Fakta mengenai kitab Asatir, ada 2 manuskrip bahasa Ibrani tertua. Dan ada 2 penjelas, komentari atau tafsir dalam bahasa Arab. Jadi, manuskrip yang tertua bahasa Ibrani, penjelas mengenai kitab Asatir dari kelompok Samaria, komentarnya dalam bahasa Arab. Ini menarik. Dan di dalam kitab Asatir, banyak sekali ungkapan-ungkapan dan kosakata Arab di dalam kitab Asatir. Oleh karena itu, dugaan awal diperkirakan kitab ini muncul di abad 2 ketika Masehi, berdasarkan data-data empiris, kitab yang tertua dari abad berapa ya? Saya lupa. Komentar-komentar tertua kelompok Samaria berbahasa Arab, dan di dalam kitab Asatir banyak kata-kata kosakata Arab di dalamnya, sehingga para peneliti-peneliti naskah yang modern memperkirakan kitab ini muncul pasca zaman Islam, pasca Palestina Samaria dikuasai, ditaklukkan oleh Muslim. Kemungkinan kitab ini ditulis pasca zaman Islam. Ini di dalam kitab Ulangan 19 ada kata astir. We anoki hastar astir panai bayum. Panai wajahku. Aku akan menyembunyikan wajahku pada hari. Kalau menggunakan bahasa Ibrani astir, ini aneh. Karena ini akan nggak jelas. Akan timbul pertanyaan. Dia akan menyembunyikan. Dia ini siapa? Yang disembunyikan itu apa? Dan kenapa dia disembunyikan? Kapan dia akan disembunyikan di kemudian hari? Akan banyak pertanyaan di sini nanti. Jadi, kalau dari bahasa Ibrani-nya akan membingungkan, karena akan ada banyak pertanyaan menyusul. Tapi kalau dilihat dari bahasa Arab astir, ini lebih jelas. Sekalipun kelompok Samaria menolak ini judulnya berbahasa Arab. Artinya mereka sekarang masih dalam posisi nggak tahu, I don't know. Yang jelas, bagi mereka ini bukan bahasa Arab. Kalau gitu, yang tepatnya apa? I don't know. Emangnya gue pikirin, kira-kira gitu. Nih, kategorinya kitab Asatir ini kitab pseudografa, tulisan palsu, diklaim yang nulis adalah Musa. Saya rasa ini juga Musa palsu. Ini hanya sekedar klaim. Karena di dalam Asatir banyak memuat legenda-legenda mitos Yahudi yang baru muncul di abad kedua. Jadi kalau Asatir menulis legenda ini, kemungkinan di atas abad kedua. Abraham dibakar dan dia mendapat mujizat tidak mati dibakar, ada di pasal 8. Inti kitab ini mengenai penciptaan dunia, rahasia kelahirannya Abraham. Abraham waktu lahir itu ada tiang api di tengah-tengah lapangan saat 30 malam. Wah, siapa nama istrinya Kain? Siapa nama istrinya Habil? Semua ada di dalam kitab ini. Ini di dalam Asatir pasal 5 ayat nomor 27. Nimrod melempar Abraham ke dapur api. Abraham dapat mujizat, dia tidak mati. Nah, di dalam kitab Asatir, Haran yang melihat kejadian ini ngomel dan menuduh bahwa api itu gara-gara ada sihir. Haran, kemudian api itu keluar menyambar Haran sehingga dia mati di depan ayahnya Terah. Ini versi kitab Asatir. 7 tahun kemudian dari kejadian ini, Nimrod baru mati. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, sebelum Asatir, kisah Abraham dapat mujizat dimasukkan dapur api tapi tidak terbakar, itu ada di dalam Midrash Bereshit Rabbah, literatur Yahudi, legenda Abraham di abad kedua. Kalau kita lihat di kitab Asatir mengenai kelahiran Abraham, and after that Abraham was born in with mighty glory. Dan kemudian Abraham lahir dengan kemuliaan yang maha kuasa. And Nimrod took him and threw him into the fire because he has said, the world has a God. Kemudian Nimrod, raja yang berkuasa saat itu, mengambilnya dan melemparkan Abraham ke dalam api, karena Abraham telah mengatakan, dunia ini memiliki Allah. Artinya apa? Kemungkinan Abraham dimasukkan ke dalam dapur api di dalam konteks kitab Asatir, itu sekitar kanak-kanak. Beda sama Midrash Bereshit Rabbah, Abraham dilemparkan ke dapur api setelah dia dewasa. Ayat 28, ini keterjemahannya, and when Haran was brought with Abraham, ketika Haran gusar terhadap Abraham, and said he was a wizard, dan mengatakan bahwa Abraham ini pasti ahli nujum, tukang sihir. The fire came out and consumed him. Api keluar menyambar Haran dan membunuh Abraham, mati,
membunuh Haran. Haran mati di depan ayahnya, Tera, di Ur-Kasdim. After 7 years, he died. Setelah 7 tahun dari kejadian ini, Nimrod meninggal. Kalau kita baca kitab Asatir, api yang keluar dari pembakaran menyambar Haran sampai Haran itu mati. Tapi kalau kita lihat dalam legenda yang pertama, yang paling tua, kitab yang paling tua menceritakan tentang legenda dongeng-dongeng tentang Abraham mati tidak dibakar, di dalam Midrash Bereshit Rabbah 38:18, Abraham masih kanak-kanak, kecil. Abraham sudah besar, dipaksa oleh Nimrod menyembah api. Abraham tidak mau. Akhirnya sama Nimrod, Abraham dilemparkan ke dapur api, tapi tidak mati. Setelah Abraham keluar dari dapur api dalam kondisi hidup, Haran ditanya, kamu ikut saya atau ikut Abraham? Karena Abraham yang tidak dimakan api, saya ikut Abraham. Begitu Haran keyakinannya ini pelin-pelan akhirnya mengikuti Abraham, menurut Midrash Bereshit Rabbah, dia diangkat, dilemparkan ke dalam dapur api. Jadi bukan api keluar menyambar Haran sampai mati, tapi Haran dilemparkan ke dalam dapur api, dan begitu dilemparkan ke dalam dapur api, Haran mati, perutnya terpecah, terbelah. Jadi ada bedanya. Kalau Midrash Bereshit Rabbah, Abraham sudah dewasa, Asatir, Abraham masih kanak-kanak. Haran mati di Asatir disambar oleh api. Kalau di dalam Midrash Bereshit Rabbah, kitab asal munculnya legenda ini, Haran matinya bukan karena disambar oleh api, tapi dilemparkan ke dalam dapur api. Ini perbedaannya ya. Asatir abad 9-10, Abraham dibakar waktu masih kecil. Midrash Bereshit Rabbah dibakar setelah dia besar, bahkan bercakap-cakap, berdialog. Asatir, Haran dimakan api yang menyambar keluar dari perapian, mati di tempat. Kalau Midrash tidak, Haran, saudaranya Abraham, dilemparkan ke dalam dapur api, tapi tidak terjadi mujizat, dia mati terpanggang hidup-hidup. Ini. Dan nanti bisa lihat, saya akan kasih screenshotnya ke grupnya keluarga Iman Rasuli, supaya biasa membaca kajian-kajian Yudaisme. Kalau enggak kita membaca, kita tidak memahami kitab-kitab seperti ini, kita nanti dijadikan goblok-goblokan oleh kelompok-kelompok polemikus muslim. Nah, kemudian di dalam kitab Asatir pasal 8 ayat 3, anak cucu Ismail, Nebayot disebut dia memerintah 1 tahun. Kemudian 30 tahun kemudian, anak cucunya tinggal di antara Mesir sampai sungai Efrat. Dan mereka membangun Mekah. Di dalam kitab Asatir pasal 8, poin ketiga, anak cucu Nebayotlah yang membangun Mekah. Yang di dalam minggu lalu sudah dijelaskan, ini bertentangan dengan kitab-kitab literatur sirah Islam. Yang membangun Mekah menurut literatur Islam itu Ibrahim dan Ismail. Tapi kalau kitab Asatir bukan, keturunannya Nebayot. Kemudian di dalam versi yang lain, di dalam kitab sirah, Mekah sudah berpenghuni. Abraham dan Ismail hanya membangun Ka'bah. Karena sebelum Abraham dan Ismail datang, menurut versi literatur sirah yang lain, suku Jurhum, orang Yaman, suku-suku Arab, suku Amalek sudah tinggal di sekitar Mekah. Jadi bukan Abraham dan Ismail orang pertama yang mendirikan Mekah, tapi Abraham dan Ismail orang yang mendirikan Ka'bah. Jadi ada 2 versi dalam Islam. Jadi ini jelas sudah disampaikan, itu di contoh kitabnya. Keturunan Nebayot lah yang membangun Mekah, bukan Abraham, bukan Ismail. Ini bertentangan dengan kitab-kitab sirah. Kitab Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Ibrahim dan Ismail yang bangun Mekah. Tapi kalau literatur sirah yang lain, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, Mekah sudah ada penghuninya. Ibrahim dan Ismail hanya membangun Ka'bah di Mekah. Ini ada perbedaannya di situ. Ini termasuk kelompok cerita-cerita rahasia kalau di dalam tradisi Kristen. Ini kelompok cerita-cerita gnostik lah kira-kira begitu. Mulai dari munculnya penciptaan dunia, Kain beristri, nama istrinya Al-Alah, nanti Habel punya istri siapa lagi, terus ada matinya di kota apa, itu semua di sini. Ini kita rahasia yang tidak ada. Shem yang membangun Antioquia. Jadi Sem Ham Yafet, Sem lah yang membangun Antioquia. Nanti siapa yang membangun Damaskus, itu adalah kejelasannya di sini. Sebelum Abraham lahir, ada tiang api berkobar selama 30 hari. Abraham lahir, dilempar ke dalam api, masih kecil, tapi dia tidak terbakar, dia hidup.
bagaimana kelahiran Musa, kematian Musa, sehingga zaman Yosua. Ini ada di dalam kitab Masair. Jadi tipuannya Muhammad Ali, berkali-kali saya sudah mengingatkan, Muhammad Ali pandai mengutip teks, tapi dia menjelaskan di luar konteks, di luar maksud kitab tersebut. Ini loh, kitab Asatir mengatakan, menulis kitab tentang Mekah. Langsung dia pelintir, dia tafsirkan sesuka idenya dia. Padahal ya jelas saja kitab Asatir menuliskan tentang Mekah, ini produk Samaria di atas abad 9, abad 10. Bahwa tentang keberadaan Mekah itu dibangun oleh keturunannya Nebayot, dia tutup-tutupi. Ini triknya yang tidak jujur dari Muhammad Ali. Jadi semuanya dia asal mencomot hanya untuk demi pembenaran ide-idenya sendiri. Jadi dia banyak sekali melakukan falasi, banyak ketidakjujuran dari yang sebenarnya. Terakhir, kitab ini karena dia mengandung banyak kosakata Arab, kisah-kisahnya ini berasal dari legenda-legenda Yahudi yang baru muncul di abad ketiga. Peneliti-peneliti teks yang terbaru menduga kitab ini baru muncul di abad 910 di saat Muslim menguasai, menjajah Palestina. Terima kasih Pak Jimmy.